Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Munawira dengan NIM 7020012278. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan tentang bukti adanya Allah. Yang pertama, Quran surah Ar-Rahman ayat 5 sampai ayat 7. Yang kedua, Quran surah Al-Mulk ayat 2 sampai 4. Yang ketiga, Quran surah An-Nahl ayat 1 dan ayat 10 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Penjelasan Quran surah Ar-Rahman ayat 5 sampai 7. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya, yakni Allah menciptakan matahari dan bulan serta menundukkan keduanya untuk beredar sesuai dengan perhitungan yang cermat dan terencana, sebagai bentuk rahmat dan perhatian Allah kepada para hamba, sebagai kemaslahatan bagi mereka dan agar mereka mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah menyatakan bahwa tanaman-tanaman dan pohon-pohonan yang bercabang kedua-duanya tunduk kepada kehendaknya secara naluri, sebagaimana tunduknya manusia menurut fitrahnya. Perbedaan antara tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan dalam bentuk dan rupa, warna dan rasa, semua itu adalah karena patuh dan tunduk kepada kekuasaan yang menciptakannya. Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan langit tempat turunnya perintah dan larangan-larangan kepada hamba-hambanya, tempat malaikat-malaikat yang turun membawa wahyunya kepada nabi-nabinya. Di samping itu, Dia menghendaki adanya seimbangan dalam segala hal, di antaranya adalah perimbangan akidah, yaitu mentauhidkannya, karena tauhid adalah pertengahan antara mengingkari adanya Allah dengan mempersekutukannya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Penjelasan Quran surah Al-Mulk ayat 2 sampai 4 yang menjadikan mati di dunia dan hidup di akhirat, atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia. Nutfah pada asalnya sebagai barang mati kemudian jadilah hidup. Pengertian hidup ialah karena mempunyai perasaan. Pengertian mati adalah kebalikannya. Berdasarkan makna yang kedua ini berarti memastikan supaya Dia menguji kalian atau mencoba kalian di dalam kehidupan ini. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Maksudnya yang paling taat kepada Allah, dan Dia Maha Perkasa di dalam melakukan pembahasan terhadap orang yang durhaka kepadanya, lagi Maha Pengampun kepada orang yang bertobat kepadanya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, yakni sebagian di antaranya berada di atas sebagian yang lain tanpa bersentuhan sama sekali. Ini tidak melihat pada ciptaan yang Maha Pemurah pada 7 langit yang berlapis-lapis itu pada makhluk yang lain, sesuatu yang tidak seimbang, yang berbeda dan tidak seimbang. Maka
Lihatlah berulang-ulang, artinya lihatlah kembali ke langit. Adakah kamu lihat padanya keretakan? Maksudnya retak dan terbelah-belah. Kemudian pandanglah sekali lagi, ulangilah kembali penglihatanmu berkali-kali, niscaya akan berbalik, akan kembali penglihatanmu untuk kepadamu dalam keadaan hina, karena tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu pun dalam keadaan payah, yakni tidak melihat sama sekali adanya cacat. Atta amrullahi fala tastajilu, subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Huwallazi anzala minas sama'i ma'alakum minhu sarabu wa minhu sajarun fihi tussimun yumbitu lakum bi'izzahra waz-zaituna wan-nahila wal anaba wa min kullis samarat inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wa ma zahra lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi zalika laayatan liqaumin yazakkarun. Penjelasan Quran Surah An-Nahl ayat 1 dan ayat 10-13, Allah menegaskan bahwa ketetapan Allah yaitu hari kiamat dan masa ketika para pendurhaka akan menerima azab pasti datang. Maka janganlah kamu wahai para pendurhaka meminta agar dipercepat kedatangannya. Maha suci Allah dari segala aib, kesirikan dan kekurangan, dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sembah berupa berhala atau apapun juga yang mereka persekutukan dengan Dia. Sembunyikan, hanya Allah yang menurunkan hujan dari awan bagi kalian dengan kekuasaannya yang besar, agar kalian dapat minum darinya dan menyirami tanaman-tanaman yang ada di tempat mengembalak hewan ternak. Air hujan itu mengeluarkan berbagai macam tanaman bagi kalian dan menumbuhkan pohon zaitun, kurma, anggur, dan seluruh jenis buah-buahan. Sungguh dalam kenikmatan yang mulia ini terdapat tanda-tanda yang nampak bagi orang-orang yang memikirkan besarnya kenikmatan yang menjadi bukti keesaan Allah yang telah menciptakannya. Allah menjelaskan bahwa Dia juga mengendalikan segala macam benda yang diciptakannya, baik benda-benda itu hanya terdapat di permukaan bumi seperti aneka ragam binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang terdapat dalam perut bumi seperti mineral dan barang tambang. Semua itu diciptakan Allah beraneka ragam dalam jenis, bentuk, dan manfaatnya. Di akhir ayat dijelaskan bahwa sesungguhnya pada nikmat-nikmat yang telah diciptakan Allah yang beraneka ragam bentuk itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengambil pelajaran, yaitu bagi mereka yang memahami betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka dan mensyukuri dengan memanfaatkannya sebagaimana mesti dan sesuai dengan keperluan mereka menurut keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala.